hal yang kecil. Nah, ada beberapa syarat yang perlu kita pahami dan perlu kita miliki dan kita praktekkan sebagai seorang pelayan. Yang pertama adalah pertobatan kepada Kristus. Sejauh orang itu belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, Bapak Ibu, pasti motivasi dan pasti tujuan orang itu melayani pasti bego. Sama tadi seperti dari kita pertama. Kenapa orang sukar melakukan firman Tuhan bicara tentang persembahan dan perpuluhan? Karena memang belum pada bertobat. Itu aja soalnya. Sama seperti kata Pak Surbakti tadi. Kenapa orang-orang Kristen di zaman ini susah mempelajari, memaknai bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai proyek percontohan dan model buat kita di zaman ini. Karena masih banyak orang Kristen yang belum sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Itu masalahnya. Syarat yang kedua sebagai seorang pemimpin yang melayani. Kita tidak bisa melayani karena kekuatan kita. Kita butuh komunikasi yang intensif bersama dengan Tuhan. Itu apa? Persekutuan dua kita harus kita bangun. Konsistensi kita di dalam membaca merenungkan firman Tuhan harus terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Tidak boleh kita hanya perlu berdoa. Tidak boleh kita hanya perlu baca firman Tuhan. Pada waktu kita mau khotbah, nggak boleh Bapak Ibu. Walaupun kita tidak ada jadwal khotbah, jadwal melayani, jadwal jadi WN dan singer, tetaplah bangun persekutuan dua kita, bangun fellowship kita dengan Tuhan dengan satu. Ini penting. Sebagai pelayan Tuhan, harus konsisten sampai akhir, walaupun harus mengalami berbagai tantangan dan pergumulan. Termasuk dituduh orang lain sesat atau bidah. Jangan pundungan, jangan tawar hati. Jangan. Buktikan dengan pertolongan Tuhan bahwa kita tidak sesat. Dengan cara bagaimana? Kita belajar firman Tuhan lebih baik. Dan kita melayani Tuhan lebih baik dari orang itu. Itu caranya. Kita Bapak Ibu. Waktu kesukaran datang, waktu pergumulan datang seperti pandemi COVID ini. Jangan berkurang pun sedikit kualitas komitmen kita untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam melayani. Jangan. Tapi tetaplah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka itu saya katakan tadi Bapak Ibu. Kadang-kadang saya diminta pelayanan harus di luar Bandung. Harus menghabiskan waktu 2-3 jam. Dan yang di sana yang saya layani Bapak Ibu hanya cuma 2-3-4 orang. Ya, tapi saya nggak berharap. Kira-kira nanti persembahannya berapa. Saya nggak mau pusing mikirin itu. Kalau saya dikasih pelayanan itu aja. Oke, makasih Tuhan. Karena bagi saya yang penting jiwa. Itu yang pertama dan yang utama. Urusan hepeng. Urusan bayar tol dan bensin. Itu urusannya Tuhan. Tapi 20 tahun lebih melayani Tuhan. Dengan konsep dan pemahaman itu. Saya lihat Tuhan kita hebat. Selalu Tuhan sediakan saja uang bensin dan uang tol. Walaupun saya katakan tadi. Kadang-kadang persembahan mereka saya balikin. Karena saya hidup, saya melayani oleh dan untuk Tuhan. Bukan untuk mendapat sesuatu, mendapat uang atau hepeng dari orang selain. No. Sebagai pelayan Tuhan Bapak Ibu, kita harus menjaga kesempurnaan hidup kita secara rohani dan juga kesempurnaan hidup kita secara karakter dan juga kesempurnaan kesaksian kehidupan keluarga kita. Harus kita jaga itu. Supaya khotbah kita itu menjadi khotbah yang hidup. Kenapa? Kadang-kadang ada jemaat protes, wah Pak Pendeta ini hanya cuma jago khotbah doang, cuma jago ngomong doang. Tapi integritas hidupnya, kesaksian hidupnya, ya, keluarganya, hancur-hancuran. Nah itu mengurangi bobot nilai daripada kesaksian kita dalam pelayanan Bapak Ibu. Maka kalau kita sebagai pengusaha, yang juga sekalian kita dipakai Tuhan juga melayani Tuhan. Ayo jaga integritas kita sebagai pengusaha, sebagai profesional dalam pekerjaan. Jangan sampai misalkan nih, kita punya karyawan satu gereja dengan kita. Kan gitu kira-kira. Dari waktu kita khotbah dengan begitu menggelegar. Tapi ada karyawan kita yang satu kantor itu tahu bahwa kita atasannya apa? Korupsi. Gimana itu Bapak Ibu? Nah, sebagai pelayan, pemimpin yang melayani harus punya sikap hati sebagai hamba. Artinya tidak harus selalu dipuja-puji baru mau melayani Tuhan. Enggak lah.
Tidak harus selalu diapresiasi dulu, baru kita menganggap, wah saya baru melayani Tuhan. Nah, itu namanya motivasinya bengkok dalam melayani Tuhan. Jadi perlu ada kerendahan hati. Ya, nah, jangan sombong kalaupun kita dipakai oleh Tuhan. Sebab apa? Kalau kita bisa sampai pada keadaan seperti hari ini, diberkati dan dipakai oleh Tuhan melayani banyak orang, anugerah aja. Jadi, waktu usaha bisnis pekerjaan kita, karir kita makin diangkat oleh Tuhan. Jangan sombong. Karena semuanya itu kan karena Tuhan yang buat. Tapi marilah kita rendah hati, marilah kita tak menjadi seorang hamba. Ya, karena itu semua anugerah dan dari Tuhan juga. Syarat yang berikutnya sebagai pelayan Tuhan, jangan pudar semangatnya, komitmennya. Jangan undur waktu menghadapi tantangan dan pergumulan. Mas Wahyudi ini kenal baik saya. Mas Wahyudi itu kenal betul saya. Waktu kami sama-sama jadi hamba Tuhan. Dan Mas Wahyudi ini saksi hidup. Waktu saya menghadapi banyak tantangan dan pergumulan itu, pemrosesan itu, saya tetap komited sama Tuhan sampai hari ini. Gitu kan, Mas? Ya, Bang. Saksi hidupnya Mas Wahyudi itu. Mungkin orang waktu itu banyak meragukan, masihkah tahun ini mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi saya bilang enggak. Saya kan tak jadi hamba Tuhan kok. Ya. Itu bukti konkret bahwa saya melayani bukan hanya karena semuanya enak, semuanya tentram aman. Enggak, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi saya tetap konsisten pada panggilan. Karena yang memanggil itu adalah Tuhan. Maka Tuhan juga yang memampukan dan menguatkan kita. Jadi harus di situ konsep kita Bapak Ibu ya dalam melayani Tuhan. Ya, jadi misalkan ya, kita kan juga pelayan Tuhan di tengah-tengah, kita juga kan pelayan Tuhan dalam menjalankan usaha dan bisnis kita. Kalau hanya karena pandemi ini pendapatan kita berkurang, jangan langsung kita mempersalahkan Tuhan tidak lagi punya kuasa. Tuhan tidak lagi berpihak kepada saya, jangan. Tapi tetaplah melakukan yang terbaik dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita. Karena Tuhan pasti melihat dan Tuhan pasti menilik, pasti Tuhan menghargai, dan pasti Tuhan akan memberkati kok. Jadi, pekerjaan, usaha bisnis di mana Bapak Ibu Saudara berada, itu adalah ladang pelayanan Bapak Ibu. Layanilah Tuhan di sana, walaupun ada tantangan dan pergumulan.